Oke, klik yang continue. Got it atau live meeting, Bu? Got it. Got it. Oh, sekarang bukan continue tapi got it. Ya, got Iya, it. nih. Yes, klik got it. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas bahasa Indonesia. Bahasa kita, bahasa yang mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke. Agenda belajar kita hari ini adalah kita akan ada ice breaking dulu, terus kita akan ngulang dulu tuh tentang paragraf yang kemarin sudah kita bahas dari tema 1 ya, bahkan dari teman-teman kelas 4, 5, 6 udah pelajari itu. Jenis-jenis paragraf juga kita akan ngulang dulu, terus kita akan praktek. Habis itu Bu Tiwi akan jelasin tentang paragraf dan teks eksplanasi. Udah pernah belajar belum di kelas 4 atau 5 tentang teks eksplanasi? Belum. Belum pernah dengar tentang eksplanasi sebelumnya? Oke, kalau belum berarti nanti kita akan belajar. Selanjutnya adalah tantangan untuk kamu. Ya, di tema 6D ini atau di tema 4 ini bahasa Indonesianya tentang teks eksplanasi. IPS-nya masih tentang ASEAN. Tentang ASEAN masih ada di tema 4 dan tema 5. Ya, jadi masih 2 tema lagi tentang ASEAN. Terus PKN-nya tentang keberagaman, SBK-nya tentang membuat iklan. Gitu. Yang membuat iklan berarti dari tema 4 sampai tema 5 nanti kita masih akan bahas iklan. Ya. Jadi secara garis besar itu yang akan kita bahas materinya per mapel. Cuma akan Bu Tiwi kemas seperti kemarin lagi ya, insya Allah yang bisa digabungin akan Bu Tiwi gabungin jadi satu tema. Seperti itu. Hari ini kita akan belajar terpisah dulu dari tema. Kita akan bahas tentang paragraf dulu yang teman-teman masih nyut-nyutan gitu ya. Ketika baca dapat teks yang panjang, kalian nyut-nyutan. Mau nggak mau harus kita pelajari. Ya, bismillah. Kita ice breaking dulu. Mana? Pasti pada kangen sama lagunya kan? Oke, teman-teman. Yuk, kita... Ya Allah. Ya Allah. Seneng banget tadi kita mau lagu ini. Itu lagu apa, Bu? Lagu biar bisa semangat sih harusnya, jadi goyang-goyang dulu aja. Tapi kalau nggak mau. Nggak mau. Oke, stop. Hari ini ice breaking-nya adalah, ada yang bisa nebak kita mau ngapain ice breaking-nya? Jadi juga belum nyiapin lagi. Nggak tahu. Oh ya udah ada. Oke, instruksinya adalah Bu Tiwi akan menyebutkan satu kegunaan atau ciri-ciri suatu barang di rumah kamu. Tugas kamu adalah mengambil barang tersebut dalam waktu 30 detik. Oke? Ambil ya, bawa ke depan kamera. Nih Bu, kayak waktu itu kan kita pernah main tuh. Kita udah pernah main kan. Bu Tiwi kebetulan belum nyiapin juga lagi barangnya. Jadi Bu Tiwi harus mencari dulu nih di sekolah. Ada nggak ya barang itu? Oke, 30 detik ya, bawa ke depan kamera ya. Siap? Barang pertama. Gimana cara ngambilnya? Oke. Ambil ya, semuanya diambil ya, berdiri ambil loh. Nggak boleh lah, nggak boleh duduk aja, pokoknya ambil. Barangnya diambil, karena Bu Tiwi juga akan ngambil barangnya nih. Pertama, ada itu penghapus, Bu. Ikan. Ikan. Gimana, mau ke pasar dulu nangkep ikan? Nah, saya udah punya ikan, Bu. Alat untuk membersihkan kaca, ayo diambil. Saya nggak punya. Nggak punya kadebo, Bu. Nggak punya.
Udah kita duduk aja. Ambil aja udah. Mana barang kalian mana tunjukin. Gak punya. Astagfirullahaladzim, nggak mau tahu cari yang buat bersihin kaca apa aja terserah. Oke, Gifari. Ya udah, aku ambil tisu. Mana? Ayo yang lain mana? Tunjukin. Una, mana barangnya? Izzy, Ranu, mana barangnya? Tisu. Ya udah, apa aja yang bisa buat bersihin kaca? Yang bisa buat bersihin kaca banyak, gak cuma satu barang ini doang. Mana? Ayo. Ayo Al berdiri Al. Mana Ci? Apa itu Ca? Bisa tahu. Oke, ya bisa. Ci mana barangnya Ci? Iya. Apa itu Ci? Lap ya Ci? Iya Bu. Iya oke. Mana ya yang lain? Iki, Dina, Aurel, Isnan. Mana barangnya tunjukin depan sini? Barang yang ini, depan. Tunjukin barangnya. Mana. Tunjukin barangnya. Iki, Aurel, Isnan, IM. Ayo ambil alat buat bersihin kaca. Ayo, Jaka Jaki, IM, Naira, Kalista. Mana ya? Oke, tisu curang banget kalau tisu mah. Nih depan Bu TV juga ada nih. Nggak usah nyari-nyari dulu. Oke, mantap. Al, mana Al? Al Sauki, mana barang kamu? Oke, gampang banget itu samping kamu ya. Nggak ketemu. Siapa itu yang bilang nggak ketemu? Siapa yang bilang nggak ketemu? Naira. Tadi suaranya Naira yang bilang nggak ketemu. Nah, kertas lap, kemoceng kan bisa buat bersihin kaca. Iya, Naira. Ya, jadi alat buat bersihin kaca bisa macam-macam ya. Bisa tisu, bisa kemoceng apa ini? Kemoceng bahan, kemoceng bulu ayam, mau lap, mau kanebo, apapun bisa ya. Oke, yang pertama kemoceng, alat buat bersihin kaca, apapun itu. Mana Kia? Minum ya. Ya, izin minum silakan Kia. Oke, yang kedua ya. Alat kedua, siap-siap. Alat kedua adalah Nanda. Mana Nanda punya kamu? Kok kamunya nggak ada? Udah saya taruh lagi, Bu. Cepet banget. Oke, alat yang kedua adalah salah aku jadi ke situ. Taruh. Dua jarum seperti magnet saling berdekatan namun tidak pernah ketemu. Apa itu ya? Dua jarum seperti magnet saling berdekatan namun tidak pernah ketemu. Apa ya itu ya? Silakan diambil barangnya. Di rumah punya semuanya. Dua jarum, ada dua jarumnya. Dia tuh kayak magnet, saling deket tapi nggak pernah ketemu. Ayo silakan dicari. Ayo apa? Ambil barangnya diambil. Betul, ambil dulu. Oke, aku cuma diam di sini. Ada yang tahu nggak barang apa? Ayo apa ini? Dua jarum seperti kok ayam dari mana ayam? Dua jarum. Emang ayam punya jarum? Punya. Apaan? Emang ayam saling berdekatan namun tidak pernah saling bertemu? Iya. Ayo apa ini? Coba let me check ya. Siapa yang udah dapat ini? Ayo, ini apa ya? Dua jarum seperti magnet saling dekat tapi nggak pernah ketemu. Pasti di kamar kalian ada ini. Pasti. Udah pulpen. Bukan dua jarum. Ayo siapa yang berhasil nebak? Ayo, dua jarum di dalam benda Jam itu ada. Iya betul. Mana jamnya?
belum duluan. Benar. Pernah bertemu Bu. Saya ada Bu, tapi jauh Bu, tinggi Bu. Oke. Pernah bertemu Bu. Ya, dia nggak pernah ketemu. Mana, Nay? Ketemu Oke. Enggak, nih ya. Coba deh. Antara jarum pendek nih sama jarum panjang, terutama bagian detik, dia nggak pernah ketemu. Kan yang ketemu adalah yang menit. Yang ketemu tuh yang menit, yang detik tuh nggak pernah ketemu nih. Kan di ujung sama di ujung kayak magnet, dia muter. Ya. Enggak ketemu. Yang ketemu tuh jarum ini yang ketemu jarum apa namanya? Panjang ketemu panjang, pendek ketemu pendek. Ya. Kalau saya digital Bu, gimana Bu? Ya. Jam dinding atau jam yang analog, bukan jam digital. Oke, jawabannya adalah jam. Ya, jam. Yang terakhir Ibu Tiwi juga harus keluar kelas dulu buat menemukan ini. Dipakai gak tuh barang ya? Ambil ya, yang terakhir wajib ambil. Yang terakhir adalah gabungan dari lingkaran dan semi balok, digunakan untuk mengambil air. Apa itu? Silakan diambil. Ya, silakan ambil gayungnya, ambil gayungnya. Ayo ambil, betul, keluar kelas dulu. Ambil gayungnya. Jadi teman-teman harus hitung nih. Kalau teman-teman tidur jam setengah 12, bangun. Teman-teman tidur jam 12 malam. Bangunnya jam 6 atau jam 5. Itu cuma berapa jam? Kan Bu. 12, bangun. Udah Bu. Tidurnya berapa jam? Kan itu berarti kurang ya. Mana gayungnya? Tunjukin gayungnya. Ini Bu, udah Bu. Oke. Wah, gayung kita sama. Sama-sama warna biru. Una, mana gayungnya? Oke, Ranu juga ya warna biru ya, mantap. Oke, Nanda juga udah. Oke, sama. Banyak banget yang gayungnya warna biru ya. Givari juga warna biru. Masya Allah. Oke, Widi. Al-Sauki, mana ya? Kamu nggak berdiri ya? Ini mirip sama gayungnya Irdina nih. Kayak gayungnya Irdina tadi deh, birunya ya. Oke. Ya iyalah lah, orang dari kamar mandi. Ya udah, gayungnya taruh lagi dulu ya sekarang ya. Nanti orang mau ke kamar mandi, gayungnya kalian susah ke kamar mandi. Taruh dulu lagi yuk gayungnya yuk. Ini baju Bu Tiwi juga basah lah, gara-gara ngambil gayung. Punya 2 gayung Bu Tiwi ini. Bentar ya, Bu Tiwi taruh dulu gayungnya kamar mandi. Jalan subuh dulu. Setelah subuh nanti boleh tidur lagi. Nah, iya nih teman-teman. Selain tadi ada manusia ya butuh tidur, hewan juga butuh tidur nih. Iya, menggantungkan. Ini ada kelelawar, contohnya pertama ada kelelawar. Nih, teman-teman. Oke, sudah. Iya. Nih, kalau Sudah naruh gayungnya. kelelawar terbang untuk berburu. Basah, mejanya jadi basah nih. Lainnya. Jadi, Mana udah ditaruh belum? makanya di malam hari. Udah. Malam hari. Keringetan nggak? Ya, tidur siang. Enggak Ya. Bu, saya deket Bu. Ya Allah, kok nggak keringetan ya?
Mutiwi aja keringetan. Mutiwi aja keringetan. Mutiwi keringetan tahu nih, cuma mondar-mandir gitu doang. Oke, tadi berarti kita udah ngambil apa aja teman-teman? Kemoceng, Pembersih kaca. pembersih kaca, ya, terus apalagi jam, terakhir ada Gayung. gayung. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa nebak apa sih kaitannya antara kemoceng, gayung, sama si jam itu? Ya kalau yang gelap, Semua dibikin dari ayam. Sejak kapan dibikin dari ayam si gayung? Ada juga gayung buat makan ayam, bisa kalau gayungnya udah bocor. Ayo, Suruh beresin rumah tiap hari. oke, berkaitan sama beres-beres rumah, oke. Terus apa lagi? Mandi, Bu. Apa? Mandi. Mandi, ngingetin mandi. Mandi yang bersih, Bu. Gayung sama jam bisa sih buat ngingetin mandi. Lah kemoceng buat apa? Buat jadi ininya, buat jadi penggosok. Buat apa? Terus tisunya buat apa? Buat penggosok badan. Untuk ngeringin badan. Oh, oke, bisa tisunya buat ngelap ya. Oke, bisa lah walaupun boros tisu banget. Kalau lap bisa tuh yang buat ngeringin badan. Oke, apa lagi? Bisa buat bersih-bersih rumah, buat ngingetin mandi. Terus apa lagi? Karena ikan tidak memiliki kelopak mata, maka tidurnya dilakukan dengan kondisi mata yang Ayo. tetap. Apa ya kaitannya kemoceng, gayung, sama jam? Jadi kalau seperti apa tidurnya? Ada dua. Satu lagi yuk. Kaitannya apa? Ya, tidurnya di siang hari. Bersih-bersih, Terus waktu, sama gimana? gayung buat ngambil air. Nih, Bu Tiwi lihat chat. Ini kali doang yang jawab. Bu izin kamar mandi, iya. Kata Ranu kasihan nggak pernah ketemu Bu. Yang lainnya? Apanya yang nggak pernah ketemu Ranu? Jarumnya Bu, katanya dia Bu. Nyaman. Ya Allah, Akbar. Oke, ya kita langsung ke sini ya. Jadi kaitannya apa sih teman-teman antara tiga benda itu? Ini dia. Coba Andaru tolong baca Andaru. Di tempat yang gelap. Gimana? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Oke, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, keadaan kita, manusia nih, ya pribadi, individu, orang, sebelum kita sendiri yang mengubah kebiasaan kita. Perwakilan dari kemoceng, terus jam, sama gayung itu adalah aktivitas kita sehari-hari teman-teman. Ya, jam ibaratnya sama waktu, ya setiap diri kita pasti berkaitan sama waktu. Dari waktu makan, waktu tidur, waktu belajar, apalagi waktu sholat berhubungan sama waktu. Ya, terus kemoceng sama gayung itu berkaitan sama kebersihan diri, sama kesehatan diri kita. Kan bersih-bersih rumah itu kalau rumahnya rumahnya kotor, sehat gak orang di dalam rumah? Enggak. Tidak, ya bisa jadi dia kena asma atau misalkan dia ya kena banyak penyakit lah, terutama penyakit saluran pernafasan kayak gitu. Terus nggak mandi, coba orang yang harus mandi nih sehari-hari, misalkan seminggu dia cuma mandi sekali, kira-kira badannya penyakitan nggak? Seminggu mandinya cuma sekali, sakit nggak tuh orang? Iya, nah, kuku-kuku ini tidak menutup matanya. Sakit nggak? Sakit apa Bu? Gitu pasti nanya. Apa ya? Sakit apa? Sama seperti ikan ya. Seminggu loh, seminggu. Misalkan kayak kalian pernah sakit cacar nggak? Atau yang nggak boleh mandi selama seminggu, pernah nggak? Enggak. Enggak. Kalau orang nggak mandi seminggu, jangankan nggak mandi seminggu, nggak mandi 2 hari aja, itu badannya, itu pasti kalian ada yang kayak gitu tuh, ada yang nggak mandi. Kalau liburan bisa nggak mandi seharian ya? Mandi.
Oh, Nanda mandi, alhamdulillah. Kalau ada yang nggak mandi lama, apalagi sampai seminggu, badan kita rasanya itu tuh nggak seger, teman-teman. Apa ya, ibaratnya tuh badannya tuh kayak lemes kayak gitu. Tapi sekali badan kita kena air, itu tuh kayak kita tuh kayak dapet semangat, kayak dingin kan, air tuh terutama dingin ya, air dingin. Itu tuh bisa bikin badan kita lebih seger, lebih semangat kayak gitu. Jadi orang kalau misalkan kelihatan, ih kamu nggak mandi ya gitu, walaupun misalkan dia udah pakai bedak, dia udah pakai parfum, tapi akan kelihatan auranya tuh nggak seger kayak gitu ya. Jadi ini berkaitan sama aktivitas kita sehari-hari. Allah itu nggak akan mengubah kita. Kita punya mimpi setinggi apapun, Allah nggak akan kasih mimpi itu kalau kita nggak berusaha buat ngeraih mimpi itu. Ya, oke, itu apa namanya ukhrawi yang ibaratnya yang didapatkan hari ini. Lalu hubungannya apa sama materi kita hari ini tentang paragraf, tentang teks eksplanasi? Ayo, apa ya hubungannya? Hanya aja dokter. Dokter apa? Dokter gayung. Bukan dokter paragraf, baik. Dokter paragraf. Apa ya hubungannya teman-teman antara ngubah keadaan kita sama paragraf hari ini? Ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada? Masa sih nggak ada? Iya, kucing ini. Coba. Hubungannya adalah, nih, kan teman-teman kemarin banyak banget tuh nulis nggak suka sama bahasa Indonesia kan, karena teksnya panjang. Nah, walaupun teman-teman nggak suka, tapi kan teman-teman tetap dapat pelajaran itu. Jadi hubungannya adalah, yuk kita ubah diri kita sendiri ya yang bisa ubah ya. Dengan cara apa? Mindsetnya diubah. Ah, ternyata bahasa Indonesia itu seru kok, bahasa Indonesia itu mengasihkan kok, kayak gitu. Aku bisa ngomong, aku bisa nulis banyak hal, terutama bisa mengungkapkan mengungkapkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan itu dengan bahasa Indonesia. Coba, kalau Allah tidak mengirimkan atau tidak memberikan bahasa manusia, kita ngomong pakai apa? Wow, kan nggak ngerti. Kayak kucing, kayak misalkan kayak monkey gitu ya, teriak-teriak, si amang teriak-teriak yang kenceng banget itu kan nggak ngerti, kita bahasanya beda. Makanya kalau kita tidak suka sama sesuatu, kita harus mengubah itu. Karena apa? Karena itu bermanfaat buat diri kita. Ya, itu kaitannya dengan materi hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa mengubah nih pikirannya teman-teman sedikit demi sedikit. Oh, bahasa Indonesia itu penting. Belajar apapun yang aku kurang suka itu penting loh buat diri aku gitu. Belajar matematika walaupun aku nggak suka banget penting, karena nanti kalau aku nggak bisa matematika aku bakalan ditipu sama orang. Terus kalau aku belajar bahasa Indonesia penting juga karena aku bisa ngomong, nanti aku bisa nulis banyak hal kayak gitu. Jadi kita mau menti, Bu. Apa main menti? Oh iya, udah lama ya kita nggak main menti ya. Boleh. Besok ya. Hari ini Bu Tiwi udah nyiapin mentinya. Insya Allah besok. Yuk kita review dulu materi yang sebelumnya sudah teman-teman dapetin dari kelas 4, 5, 6. Apa bedanya kata, kalimat sama paragraf? Bedanya apa? Sama aja, Bu. Samanya apa? Sama-sama kalimat. Sama-sama kalimat. Oke, terus apa lagi? Udah. Ayo, bedanya apa? Bedanya kan sama-sama susunan huruf tuh. Kata, kalimat, paragraf tuh sama-sama susunan huruf A, B, C, D dirangkai jadi satu. Nah, bedanya apa sih?
Katanya itu apa? Kalimat itu apa? Paragraf itu apa? Halaman 77 ya. Apa yuk? Nah, teman-teman sudah baca ya buku tematik halaman 77. Kemarin kan kita udah belajar tuh kata akhirnya membentuk kalimat, kalimat membentuk paragraf kan? Nah bedanya berarti apa ya? Kalau kata, Paragraf membentuk cerita. paragraf membentuk cerita, pinter. Berarti kalau kata itu apa ya? Bisa darinya nih. Kata itu ya kayak satu bagian dari satu kalimat. Ya, pinter. Kata itu satu bagian dari satu kalimat. Ya, kata. Coba, kata ini katanya apa? Baca ya. Bingung. Kata itu katanya apa? Teman-teman, kita kerjakan yang kegiatan Ah, coba nalar deh. Pikir nalarnya teman-teman dijalanin. Kan ini kata ya. Berdasarkan cerita di atas. Kalau nih, ini dulu. Kalau apa bedanya? Katanya apa? Iya, benar. Hanya dibagi. Apa bedanya? Katanya apa? Bedanya. Iya, betul. Bedanya sama apa lagi? Apa? Apa? Nih, dengerin. Coba konsentrasi. Apa bedanya? Berarti katanya apa dan bedanya. Ya, paham nggak tuh? Coba review paragraf. Review paragraf katanya apa? Kan tuh dua kata tuh review paragraf. Berarti kalau review paragraf katanya Review paragraf. iya, betul Nanda. Review dan paragraf. Coba sekarang. Kalau katanya apa? Sudah, kegiatan 1. Nih kata yang ini nih, katanya apa? Iya, pinter. Pinter teman-teman. Ya, jadi jangan pusing teman-teman. Satu nih ya. Ini tuh kata. Yang ini juga kata. Ini kata. Karena gabungan kata itu adalah gabungan dari huruf kan. KALIMAT itu kan huruf kan. Ya, kata itu gabungan dari huruf. Kalau kalimat gabungan dari apa? Huruf. Kata. Kata. Kalimat gabungan dari kata. Kan kalimat misalkan Elang sedang belajar bahasa Indonesia. Itu kan kalimat. Ya, gabungan dari kata. Katanya Elang sedang belajar bahasa Indonesia. Ada 5 kata di situ. Oke? Paragraf itu gabungan dari Ya, kalimat. iya. Alhamdulillah akhirnya. Ya, itu bedanya ya teman-teman ya. Jadi semakin ibaratnya paragraf itu semakin banyak katanya atau semakin banyak hurufnya. Kalimat lebih sedikit katanya atau lebih sedikit hurufnya dari paragraf. Sedangkan katanya cuma 1, tapi hurufnya juga lebih tambah sedikit lagi. Itu bedanya. Oke? Sampai sini dulu dasarnya untuk bahasa Indonesia, paham? Paham. Baru sebutin Oke. dari tadi dong. Bilang dari tadi apa, Lang? Enggak. Udah jadi. Paham ya? Oke, sekarang lanjut. Jadi kita akan bedah paragraf. Coba, di dalam paragraf, kan paragraf itu kan tadi gabungan dari kalimat ya, teman-teman ya. Iya. Ya, kan diakhirinya sama tanda apa? Koma. Gitu ya. Titik. Boleh titik, boleh apa lagi? Koma. Koma bukan mengakhiri, tapi koma cuma tanda jeda doang. Boleh titik, terus apa lagi? Paragraf bisa diakhiri sama apa lagi? Titik, tanda, Tanya. tanya, tanda, Seru. Nah, itu tuh buat mengakhiri kalimat. Boleh titik, boleh tanya, tanda tanya, boleh tanda seru. Ya. Nah, sedangkan sekarang jadi di dalam paragraf itu tuh yang teman-teman suka baca dari awal sampai
akhir itu ada apa aja dalamnya? Yang pertama, dia itu biasanya punya yang namanya topik atau gagasan utama, atau yang kita kenal yang baru kita pelajari kemarin, ide pokok. Tuh, dalam satu paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Lalu dia punya apa lagi? Dia punya yang namanya kalimat utama. Ya, paragraf itu punya kalimat utama. Terus dia punya apa lagi? Dia punya kalimat penjelasnya. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelasnya. Terus dia punya apa lagi? Ya, nanti kita akan bahas. Terus dia punya apa lagi? Dia punya konjungsi atau kata sambung. Contohnya kata sambung apa aja? Pasti tahu. Sambung. Ya, contohnya kata sambung di dalam suatu kalimat itu ada apa aja? Kata sambung, supaya kalimat satu sama kalimat satunya lagi itu terhubung, atau kata yang satu dengan kata yang lainnya itu terhubung. Elang, titik-titik, fardan, berarti titik-titiknya itu bisa diisi kata sambung. Kata sambungnya apa? Dan. Dan, pinter. Kata sambung dan. Apa lagi contoh kata sambung? Dan, terus Lagi. sedang, apa lagi? Jangan ulang lagi. Misalkan Arsya ingin makan makaroni titik-titik pizza. Selain dan bisa apa? Titik-titiknya. Atau pintar tuh kata sambung tuh ya, sampai, kemudian, kayak gitu tuh kata sambung, dan segala macam tuh kata sambung. Terus terakhir di dalam paragraf itu juga punya kesimpulan. Nah, warnanya Bu Tiwi beda ini teman-teman. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Ya, bola-bola ini ya. Bedanya adalah yang warnanya biru, kalimat utama, kalimat penjelas, sama konjungsi atau kata sambung, itu pasti ada di dalam paragrafnya. Pasti ada di dalamnya. Sedangkan yang warna hijau, topik atau ide pokok ini dan kesimpulan, itu biasanya tidak ada secara langsung atau tidak tertulis di paragrafnya. Nama bahasa Indonesianya adalah yang tertulis itu tersurat, ada tuh di situ tulisannya. Misalkan Hamzah sedang makan sandwich, tuh ada tuh tulisannya, tersurat, ya, diketik ada ketikannya. Tapi kalau tersirat, iya, nah kalau tersirat itu tidak ada tuh, tidak ada di dalam suatu paragrafnya. Kita yang harus mencari atau kita yang harus berpikir dulu, kira-kira topiknya ngomongin apa sih? Kesimpulannya apa sih? Kayak gitu. Ya, kita harus baca dulu secara keseluruhan, baru kita bisa dapat poin yang warna hijau. Sampai sini? Bingung? Tidak. Ya, beneran Anda nggak bingung? Sekarang nggak bingung, Bu. Oh, sekarang belum bingung, Bu. Lagi nggak bingung, Bu. Oke, alhamdulillah. Kecepatan nggak ngomongnya? Enggak. Gak tahu. Bu Tiwi ngomongnya kecepatan nggak? Enggak ya, beneran ya, insya Allah ya. Kalau kecepatan chat aja, Bu, kecepatan. Ya, nah contohnya nih misalkan. Nah, coba ya, paragrafnya adalah soal ulangan yang kemarin. Ingat nggak? Ini soal ulangan kemarin nih. Coba Bu Tiwi mau minta tolong baca sama Baca peta. Nah, tuh benar. Aca, tolong baca, Ca. Oke, Bu. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirumuskan pada
tanggal 29 Mei 1 Juni Sampai 1900 ini sampai ya. sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Mohyamin Dr. Supomo. apa Bu? Dr. Supomo. 78. Tadi kan sudah diajarin ya. Lanjut, Kak. Maksudnya bacanya lanjut. Mohyamin, terus Dr. Supomo, terus Nah, ya, coba. Ini masa baru tadi sebentar. Kak. Tes, Aca. Kak, kok suaranya hilang? Internet kali, Bu. Oh iya, ini. Layar hitam, Bu. Oh, oke, baiklah. Dirumuskan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Mohyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sehingga lahirlah 5 sila yang kita ketahui sekarang ini. Oke, coba. Lanjutin tolong baca. Jaki. Pembentukan Pancasila tolong baca, Ki. Inan ngelek ya, Bu, jadi jangan ditanyain. Dari yang mana Bu? Dari pembentukan Pancasila, Ki. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses yang sangat panjang. Indonesia harus mengalami berbagai macam penjajahan, baik dari negara Eropa, Asia, sampai pemberontakan dalam negeri. Oke, good. Terima kasih, Arsya dan Zaki. Jadi, kira-kira tentang apa sih pembahasannya dari paragraf yang tadi dibacain sama Arsya dan Zaki, teman-teman? Itu tentang apa namanya? Ya, Tentang Pancasila. betul. Tentang Pancasila. Nih ya, coba. Kira-kira tadi tuh komponennya dari 5 komponen tadi. Ide pokok, gagasan utamanya apa? Sebelum ide pokok, ingat nggak? Ide pokok itu kan diambil dari kalimat utama ya. Kira-kira kalimat utamanya apa ini? Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pintar. Itu ya, komponen. Kalimat utamanya yang di atas ya, Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat utama. Berarti ide pokoknya tentang apa? Kan katanya kalau mau dapat ide pokok tuh harus dari kalimat utama dulu. Berarti ide pokoknya apa ya? Ide pokok itu bisa ada di bagian awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Iya, pintar. Ide pokok bisa di awal, bisa di akhir. Itu kalimat utama sebenarnya, Lang. Jadi kalau kita udah dapetin kalimat utama, kita bisa dapet ide pokoknya. Kan tadi kalimat utamanya udah disebutin nih sama Lang, butuh garis ya. Nih kalimat utamanya yang ini. Paragraf kalimat yang nomor 1. Nah, ini ya, sampai sini nih. Berarti ide pokok atau gagasan utamanya apa sih? Dan ambil dari subjeknya. Subjeknya apa? Ya, semuanya. Kan yang ditanyain apa? Kan ini adalah subjek, bukan subjek, maaf, predikatnya. Kan Pancasila itu subjek. Nah, predikatnya tuh udah ke sini, pedoman. Berarti ide pokoknya adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Itu adalah ide pokoknya. Nih ya. Ini predikatnya. Berarti dari sini pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ini masuk ke ide pokok.
Ya, kan tadi ide pokoknya tuh nggak ada apa ya, secara tertulis tuh nggak nampak, karena kan harus teman-teman bikin dulu. Kalian harus cari dulu predikatnya apa, baru ditambahin sama subjeknya apa. Subjek, bukan objek. Kalau objeknya ini nih, objeknya adalah ini, kan ini subjek, ini kan predikat. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia adalah objeknya lah. Teman-teman gitu. Jadi kan kalau kalimat utama itu lengkap ya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, malah ada yang tambah keterangannya gitu. Jadi kalau ide pokoknya atau gagasan utamanya dari predikatnya dulu apa? Oh, predikatnya tentang ini, berarti tinggal tambahin subjeknya. Itu cari ide pokok. Lalu kalimat utama kan nomor 1 ya tadi ya. Kalimat penjelasnya yang mana, Bu? Kalimat penjelas. Tadi kan orang bingung. Kalimat penjelas yang mana, Bu? Yang mana kalimat penjelasnya? Apa tuh pada tanggal dalam sidang. Ya, pinter. Ini semuanya kalimat penjelas. Ini kalimat utama yang warna biru ditandain. Nah, yang butuh ditandain warna ungu ini dari dirumuskan pada tanggal sampai sini pemberontakan dalam negeri, ini adalah kalimat penjelasnya, teman-teman. Nih, ini adalah kalimat penjelasnya nih. Diperbaikin tuh. Ya, jadi kalau udah yang lain adalah kalimat utama, yang ini adalah bawahnya adalah kalimat penjelas. Itu kalau kalimat utamanya di atas. Kalau kalimat utamanya ada di bawah, berarti dari atas sampai titik yang sebelum kalimat utama itu yang kalimat penjelas. Paham? Bingung? Udah mulai bingung sekarang? Udah atau belum? Saya lagi sibuk nyari konjungsi. Oh iya, nyari sibuk konjungsi ini ya. Dulu ya, buat itu dulu ya. Berarti kalimat penjelasnya ada di kalimat nomor 2. Nih ya, ini kan titik nomor 2. Terus 3 sama 4 ya. Ada di kalimat nomor 2, 3, dan 4. Ini dia. Putus-putus. Yang lain juga putus-putus kah? Tes. Tidak berhenti. Berhenti, Mas? Oh, sempat yang nge-freeze. Oh, nge-freeze. Yang mana yang nge-freeze-nya? Sekarang masih nge-freeze nggak? Udah enggak. Alhamdulillah. Ini ide pokoknya ya. Tadi yang kecil. Yang ini pokoknya. Ya, ketabrak lagi nggak bisa dipindahin. Ya udah. Ketabrak nggak. Terus konjungsinya apa? Konjungsi atau kata sambungnya apa? Tadi Kita tandain pakai warna kuning. Konjungsinya apa? Konjungsinya dari paragraf ini. Dari paragraf pertama. Dari yang pertama apa konjungsinya? Merupakan. Ya, pinter. Merupakan. Kok masih ungu? Merupakan. Apa lagi? Hapus. Mau ikutan Ini apa lagi? Boleh tandain silakan konjungsi pakai warna kuning. Boleh ikutan warnain konjungsi pakai warna kuning. Dan mana lagi? Konjungsi kata sambung ya? Iya, kata sambung. Pada, pintar. Apa lagi? Mana tandain? Silakan pakai warna kuning tandain konjungsi. Ada merupakan. Iya, pintar. Iya, betul. Boleh. Apa lagi? Ini masih ada nih di baris pertama masih ada kata sambungnya. Yang, ya, bagi, good, pintar. Apa lagi? Yang, ya, dalam. Oke, pintar dalam. Ini sekarang ini bukan kata sambung.
Ini bukan kata sambung. Dari, oke. Masih ada. Merupakan lagi, yes. Apalagi? Yang sampai berbagai, pintar. Pak, baris ketiga masih ada. Harus, ya, harus juga penghubung. Baris ketiga masih ada. Ya, sehingga. Ada lagi nggak? Ada, masih ada. Baris terakhir, bukan, baik bukan. Baik bukan kata penghubung. Baris terakhir. Sampai pemberontakan, ya betul, dalam ya. Oke. Bisa? Bisa ya, gampang ya. Kata sambung atau konjungsi ini gampang. Oke, sekarang kesimpulannya apa dari paragraf ini? Kira-kira. Konjungsinya udah dapet, terus ide pokoknya udah dapet, kalimat utama penjelasnya udah dapet, kesimpulannya apa? Dari paragraf tentang Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirumuskan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno, sehingga lahirlah 5 sila yang kita ketahui sekarang ini. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses yang sangat panjang. Indonesia harus mengalami berbagai macam penjajahan, baik dari negara Eropa, Asia, sampai pemberontakan dalam negeri. Kesimpulannya apa? Film apa? Itu, Bu. Film apa? Namanya kekejaman bangsa Jepang terhadap Indonesia, Bu. Tapi aku nggak mau lihat karena terlalu kejam. Karena terlalu kejam. Iya, banyak banget film-film tentang penjajahan yang didokumentasikan lewat film ya. Banyak kok. Ayo, cerita Battle of Surabaya. Ya, salah satunya yang paling kalian wajib nonton sih The Battle of Surabaya itu. Itu butuh rekomendasi banget tuh, The Battle of Surabaya. Itu yang lihat dulu. Ya, yuk kesimpulannya tentang apa berarti ya? Tentang paragraf ini kesimpulannya apa ya? Berarti kesimpulannya adalah ya nggak tahu. Apa kesimpulannya? Tadi what is your recording? Kesimpulannya tentang secara keseluruhan, dia membahasnya tentang apa kesimpulannya? Ya betul, Pancasilanya kenapa? Jangan warna kuning, warna hijau ya sekarang. Pancasilanya, warna merah aja, Bu. Pancasilanya kenapa kesimpulannya? Pancasila. Pancasila merupakan pedoman. Itu kan udah, itu ide pokok, itu kalimat utama itu, jangan ditulis lagi sebagai kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah Pancasila nggak ada di sini, nggak kali ya, maksudnya nggak tertulis, tidak tertulis ada ketikannya di sini tuh nggak ada. Jadi kalian coba merangkai sendiri, berarti kesimpulannya tentang apa ya dari sini ya? Pancasila adalah dasar negara. Oh, oke, boleh. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Apa lagi? negara Indonesia. Terus? Kan nih, kaitannya Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses yang sangat panjang. Indonesia harus mengalami berbagai macam penjajahan, baik dari negara Eropa, Asia, sampai pemberontakan dalam negeri. Berarti Pancasila adalah dasar negara Indonesia untuk kemerdekaan. Bukan. Berarti kita harus ngapain Pancasila? Sangat panjang. Kita harus ngapain Pancasila? Kan udah ngalamin prosesnya panjang. Apa? Bangsa Indonesia harus Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus dilindungi emangnya. Yang harus kita apain Pancasila? Hormati. Bukan dihormati, nggak dihormati doang, harus kita apain? Hormati. Bukan taati ya, tapi butuh diganti katanya amalkan bersama.
Titik. Ada nggak di sini kata Pancasila adalah dasar negara yang harus kita amalkan bersama, ada nggak? Iya. Enggak. Nggak ada kan? Tapi itu yang namanya kesimpulan teman-teman mengambil kira-kira apa sih hikmahnya atau apa sih pesan yang terkandung di dalam paragraf itu adalah kesimpulan gitu. Ya, jadi walaupun ada sih ini ada nih ya, Pancasila sebagai dasar negaranya ada. Pancasila adalah dasar negaranya ada kan, tapi yang harus kita amalkan bersama kan nggak kelihatan di sini. Saya nggak diboleh ketik, Bu, tangan saya diikat. Diikat ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari gimana teman-teman menemukan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, kata sambung, dan kesimpulan. Yang paling gampang nyari apa dari paragraf? Apa yang paling gampang? Yang paling gampang nyari apa dari paragraf-paragraf ini? Konjungsi kalimat ya, konjungsinya gampang. Dari aku tulis. Nyari kalimatnya udah kelihatan gitu ya. Apalah? Info. Oh, nyari informasi, good job. Informasinya tentang Pancasila tadi ya. Oke, pintar. Ya, ini udah Bu Tiwi save. Nanti Bu Tiwi akan bedah paragrafnya, sudah Bu Tiwi save. Bu Tiwi akan taruh di Google Classroom untuk teman-teman lihat-lihat lagi ya, biar kalau Terus bingung habis nyari itu ide ada pokok. tugas. Ada tugas, belum lah tugasnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi insya Allah tentang mencari ini udah ngerti ya teman-teman. 5 komponen dalam sebuah paragraf. Masih ada yang bingung? Nih, Bu, jawabannya. Tidak, alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah ya Allah. Semoga udah dari kelas 4, kelas 5, tambah lagi kelas 6 dipelajarin. Semoga semakin nyantol ya di otak ya. Hah? Gimana cara gantung tulisan ke otak, Bu? Iya ya, gimana ya? Oh ya, makanya doa biar Allah yang menggantungkan itu. Lanjut. Sekarang kita akan bahas, ini udah pernah dibahas nih, jenis-jenis paragraf. Pasti teman-teman udah tahu karena Bu Tiwi udah lihat. Saya taunya puisi, Bu. Bu Tiwi udah lihat di tes diagnostik yang diajarin sama Pak Sobah. Itu tes diagnostik yang kemarin kalian kerjain itu yang bikin Pak Sobah ya. Udah ada jenis paragraf apa di situ, berarti kalian udah belajar. Yang pertama, ada paragraf cerita. Ya, yang pertama dibagi berdasarkan ceritanya. Yang kedua dibagi berdasarkan letak kalimat utama. Ada yang ingat? Coba ada jenisnya paragraf apa aja yang kalian tahu? Paragraf bencana. Bukan. Namanya jenis paragraf apa? Nah, ada paragraf. Nah, narsis. Ayo kalau kita narsis kita selfie lah. Ya, pintar. Yang pertama ada narasi, ada apa lagi macam-macam paragraf? Kondensasi. Kondensasi mah itu penguapan, bukan kondensasi. Bukan. Kita jadi belajar IPA kondensasi. Ada narasi, terus ada Deklamasi. Deskripsi. Deklarasi. Ya, ada deskripsi. Terus ada apa lagi? Udah belajar ini kan? Narasi, deskripsi, udah kan? Udah belum kelas 4, kelas 5? Lupa. Udah udah belajar harus ya. Ada narasi, ada deskripsi, terus ada Argumentasi. Ada Eksposisi. Yang terakhir menurut ceritanya ada paragraf persuasi. Udah ngantuk ya? Oke. Setelah ini kita ice breaking lagi, tenang. Ada paragraf persuasi. Terus berdasarkan kalimat utamanya, ini yang udah kalian pelajari nih. Insya Allah kalian masih ingat ada paragraf dekstralasi.
Susah banget namanya. Deduktif, pinter. Deduktif, terus ada? Itu Butiwi salah bikin ya, itu satu kolom ya. Iya, ketinggalan. Ada deduktif, ada induktif. Ada satu lagi campuran, ya. Yang masih kalian ingat dari sini yang mana? Lam, jangan dicoret dulu. Jangan coret dulu. Yang masih kalian ingat yang mana? Saya ingatnya cuma deskripsi dan narasi. Oh, ingatnya cuma deskripsi dan narasi ya, karena paling gampang ya. Kalau narasi kan cerita sehari-hari ya, kayak komik, novel itu bentuknya narasi. Kalian kalian cerita bikin diary itu narasi. Kalau deskripsi kayak gimana deskripsi? Ngedeskripsikan. Bukan, Betul. ngedeskripsi. Mendeskripsikan apa? Benda, barang, terus sesuatu yang terlihat oleh mata, hewan, ya, yang terlihat oleh mata dideskripsikan. Pemandangan bagus itu deskripsi. Kalau argumentasi ada yang tahu nggak? Argumen itu apa? Argumen itu bukannya perang ya? Bukan. Argumen itu apa argumen? Ngomong. Berarti argumentasi itu adalah paragraf opini menurut seseorang. Itu argumentasi. Misalkan kalau teman-teman lihat paragraf di koran ada tuh opini, itu ada kolom opini. Nah, itu adalah argumentasi. Eksposisi apa? Mengekspos diri orang. Bukan diri orang. Mengekspos atau menginformasikan ilmu pengetahuan. Itu eksposisi. Atau langkah-langkah. Mengekspos itu menampilkan ya, atau memberitahukan, menginformasikan tentang peristiwa, ilmu pengetahuan, atau tentang langkah-langkah membuat sesuatu, itu eksposisi. Sedangkan persuasi apa? Baru saya mau bilang. Apa? Ada yang tahu persuasi? Persuasi, Bu. Persuasi itu adalah ajakan, terus gerakan kayak gitu. Misalkan kalau di dalam suatu paragraf atau artikel, jagalah kebersihan. Di akhir nih intinya misalkan tentang banjir, terus ada kata-kata jagalah kebersihan untuk menghindari banjir. Nah, itu persuasi yang bersifat ajakan, yang bersifat mempengaruhi orang lain, itu adalah persuasi. Ini akan kita bahas detail, di PM ya, insya Allah akan kita ulang di PM. Kita bikin taman buat apa ya? Tumbuhan yuk di sekolah, kayak buat tomat. Oh, mau? Mau nanam? Iya, nanam. Boleh. Nanam pohon apel. Oh, boleh. Nanam pohon apel. Susah banget. Oke, terus kalimat utama nih, kalau deduktif kalimat utamanya di atas apa di bawah ya? Di bawah. Di atas. Atas, pinter. Deduktif itu kalimat utamanya di atas. Kayak tadi nih, yang tadi itu kalimat deduktif ya, yang paragraf tentang Pancasila itu di atas kalimat utamanya. Kalau induktif ada di mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya ada di mana? Kalau induktif. Tes. Bu Tiwi hilang kah? Hilang nggak Bu Tiwi? Hilang nggak tadi Bu Tiwi? Lagi. Hilang. Freeze. Oke. Kalau induktif ada di mana kalimat utamanya? Di bawah. Masih di atas. Pintar di bawah.
Kalau deduktif, kalimat utamanya di atas, Ibu Tiwi tandain lagi. Kalau deduktif, kalimat utamanya di atas, Ibu Tiwi tandainnya pakai tanda panah ya. Boleh kalau mau nulis. Kalau induktif, kalimat utamanya di bawah. Jadi kayak gini. Kalau campuran, Checklist dampak cukup. Campuran tepat di middle. Atas bawah. atas bawah, pinter, ada di atas dan di bawah, biasanya pengulangan. Kalau campuran itu pengulangan. Ya, di atas disebutin, di bawah juga disebutin lagi kalimat utamanya. Ini yang udah kalian pelajari nih, mungkin kalian yang ingat adalah yang ini, tapi yang ini lupa kali ya, eksposisi, argumentasi, sama persuasi. It's okay, gak apa-apa. Persuasif Bu, saya taunya Bu. Ya, persuasif apa persuasif lah? Lupa. Katanya tahu, jadi bisa orang lupa. Oke, nah, mau ice breaking dulu? Mau, tapi nggak pakai lagu. Nggak pakai lagu. Nanti kita praktek habis ini ya. Oke, kalau mau ice breaking, Oh, come on. tahu nggak whisper challenge, tahu nggak? Whisper challenge. Whisper challenge, tahu nggak whisper challenge? Enggak. Kalau whisper challenge itu bukannya yang ituan kata kuda ya? Hah? Yang ngomong yang ngomong bisik. Oh, Tahu nggak bisik. whisper? Apa? Kuda bisik. Nggak bisa kuda bisik di Zoom, nggak bisa main kuda bisik. Nggak bisa bisik-bisik. Ya Bu, lewat chat Bu. Nggak bisa. Oke, jadi mainnya gini. Whisper challenge adalah mainnya tebak, kalau di Zoom ya, mainnya adalah tebak mulut. Bu Tiwi akan mute. Bu Tiwi, ya betul Nanda. Pasti Nanda udah sering nonton Jerome, udah sering nonton segala macam deh di vlog-vlog ya. Di vlog-vlog banyak ya. Oh, itu. Yang Tahu, Bu. Nih, Bu Tiwi akan mute. Bu Tiwi mute ya. Terus kalian tebak Bu Tiwi ngomong apa dari mulut. Oke? Coba ya. yang menang dikasih apa Bu? Ya, oke, yang menang dikasih apa? Dikasih apa dong yang menang? Yang menang dikasih tanaman buat bibit sendiri Bu. Ya, kalau tanaman susah nih yang menang dikasih ini. Kalau kalian datang ke sekolah. Wow, saya punya, Bu. Itu mah tinggal tiap kami dia Bu selesai. Saya punya, Bu. Sekolah kan? Iya, kalau ke sekolah Bu Tiwi kasih ini yang menang whisper challenge. Oke? Tiwi, Apa? beliin ikan aja Bu, saya butuh ikan. Beliin ikan. Nggak apa-apa Bu Tiwi beliin ikan elang, tapi elang kasih Bu Tiwi kucing yang bagus, kucing Anggora kayak punyanya Arsha. Aku cari di jalan. Kan di jalan lagi enak aja. Beneran ada yang bagus beneran dong. Oke, kita main whisper challenge dulu ya. Tapi Bu Tiwi nggak mau Bu Tiwi yang main. Bu Tiwi mau kalian yang main. Jadi Bu Tiwi akan kasih kata ke salah satu di antara kalian. Kalian mute, terus kalian ngomong. Teman-temannya tebak. Yang bisa nebak katanya Bu Tiwi. Ketika nanti kalian ke sekolah lagi, Bu Tiwi akan kasih. Deng. Oke, Bu Tiwi kasih ya. Ke siapa ya enaknya ya. Hahaha. Oke, yang bikin ini aja. Siap-siap Bu Tiwi chat ya. Bu Tiwi akan chat. Apa Anda Iya, Bu Tiwi chat. diri? Tenang, hubungi kami di PT Modar Jaya melayani penggal kepala. Silakan, siapa yang Bu Tiwi chat? Al, buka chat Al. Silahkan Al. Bonus saat Al-Fatihah 7 hari berturut-turut. Al Sauki buka chat, lalu mute, terus Al ngomong yang Bu Tiwi chat ke teman-teman. Kasih tahu mulutnya. Mulutnya kasih tahu mulutnya Al. Turunin ke bawah. Nggak kelihatan tuh, kamu kelihatannya cuma mata doang. Nggak kelihatan. Al, ayo. Iya Allah, ngomong. Al ngomong tapi di mute. Ngomong. Teman-teman tebak. Tuh. Tebak ya, tebak mulutnya Al.
Al, mulutnya nggak kelihatan. Pelan-pelan. Al, pelan-pelan nih contoh ya. Al, contoh lihat Bu Tiwi dulu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Halo. Halo? No, bukan. Apa? Aku. Tuh kayak Al. Ya, gitu ya. Al, satu kata. Oke, Al, satu kata ya. Kata pertama udah aku. Silakan lanjutin, Al. Semangat. Semangat. Betul. Oke. Dimute, Bu. Iya, di-mute. Betul, Al. Betul. Satu lagi, Al. Semangat. Semangat. Sangurdi Aku anak semangat. hebat. Dim. Soleh. Apa, Al? Oke, gabung dari awal. Dari kata 1, 2, 3 digabung. Hah? Aku nggak tahu yang Semangat. Oke, betul, Iki. Iki duluan yang jawab ya. Oke, Iki ke sekolah akan dapat ini. Yeay. Apaan, Bu? Jawabannya adalah apa, Al? Al, unmute, Al. Oh, semangat belajar. Yeay, tadi Nanda udah benar tapi kurang cepet ya. Oke, ayo lebih cepat. Lengkapin katanya. Oke, karena Iki bisa jawab, Bu Tiwi akan chat ke Iki. Silakan teman-teman buka mulutnya Iki. Iki mana? Kok buka mulutnya Iki, Iki? nyalain lampunya lebih terang dikit. Oh, Bu Tiwi chat ya belum. Aduh. Aja just like here. Rasanya udah aku setting edge. Dia. Oke ya. Silakan Ki. Lihat. Ingat, satu kata ya Ki, satu kata. Terus teman-teman lengkapin semuanya. Yuk, silakan Ki. Tulis lah. Supaya ingat. Kalau Maida gimana tidurnya? Ayo tebak. Tuh. Kita. Oke. Ingetin. Oh iya, ini masih ada di Kita. halaman 80 ya. Tekan. Oke. Berdasarkan wawancara pada kegiatan 3, simpulkan lamanya tidur dan apa dampak. Apa tuh? Kita akan apa? Satu-satu Ki. Yang ketiga belum. Ki, kata ketiga belum. Kata ketiga Ki. Tuh, lihat. Yang atas, paling atas ya. Mungkin tuh. Gitu ada. Sampai. Bukan. Kita akan. Bukan. Kita akan pergi. Bukan. Kita akan jalan-jalan. Bersama. Bukan. Kita akan pergi jalan-jalan. Bukan. Kita akan outbound, ye. Jawabannya ini ya. Kita akan. Ini. Tuh. Lihat mulut nih. Bu Tiwi bantuin ya. Kata ketiga ya. Berdasarkan wawancara Kita akan. Dapat. Apa? Akan dapat. Ya, lanjutin Ki. Dapat. Kita akan dapat. Nilai. Oke, satu kata terakhir Ki. Bagus. Lengkapin. Nilai bagus. Kita dapat nilai bagus. Gimana yang duluan? Oke, good. Satu lagi ya. Berarti tadi ada Iki, ada Givari. Satu lagi, Bu Tiwi akan chat Givari. Bahasa Inggris gimana bahasa Inggris? Jangan. Jangan lah. Jangan yang menang doang. Enggak. Yang menang doang. Terakhir ya. Aduh, terakhir ya. Apa ya? Aku semangat belajar. Kita dapat nilai bagus. Apa ya? Kita dapat nilai bagus. Apa ya? Oke nih. Apa ya? Katanya apa ya? Oh, ini aja deh. Jangan susah-susah. Siap-siap ya Givari. Enggak susah-susah. pusing juga. Saya catat loh di sini. 80 jawabannya. Oh, jangan deh. Berarti
Lamanya tidur. Wow. Oke, ayo Mas Ai. Tuh lihat kata pertama. Oke. Lanjut Mas, aku udah. Yang paling atas, lamanya Mudah. Bukan. Yang mudah. Bukan. Ayo Mas, buka Mas mulutnya. Silakan wawancara pada kegiatan 3. Tuh. Punya. Oke, udah. Kata ketiga Mas. Ngelek tuh. Ininya, gipinya. Gipinya ngelek Bu Tiwi nggak? Mas, kata ketiga. Ngelek. Kata Tuh. Kata ketiga. Masa aku punya ngantuk? Apa Mas? Tuh, lihat mulutnya Gifari. Aku. Putih bantuin ya. Putih bantuin. Kasur. Ayo, apa? Aku punya lampu. Bukan. 3. Ayo Lagi. saya lagi Mas. Apa namanya? Kado. Bukan. Ayo. Nah, tuh. Lanjut Mas, kata keempat Mas. Yang ketiga nggak ketebak ya, titik-titik tuh. Yang keempat Mas. Aku punya titik-titik. Tuh. Wah. Oke. Apa Nanda? Coba lihat lagi Mas. Aku bisa. Nah, tuh. Aku punya bola warna. Apa Mas? Ya betul, warna. Aku punya titik-titik warna. Satu terakhir Mas. Tuh. Biru. Oke, berarti Gayung. apa? Aku punya gayung warna biru. Ya betul Nanda. Aku punya gayung warna biru. Pantesan apa? Biru-biru gitu. Biru tenang hubungi kami. Apa coba ini? Oke ya, alhamdulillah ya. Bu Tiwi tulis nih kalau peserta berarti ada Iki, Gifari, sama Nanda ya yang akan dapat beng insya Allah. Oke. Oke ya, kita akan berarti kalau kita sering main Whisper Challenge, Bu Tiwi bokeh juga lama-lama ya. Bokeh apa? Bokewan. Gifari, Rizky, Nanda. Oke, Whisper Challenge 1. Oke. Yuk, balik ya. Udah ngantuk kan. Ini apaan? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Oke, karena Al udah bisa nulis segini panjangnya, Modar Jaya di mana? Oke ya, berarti tantangan buat besok selesai ini ternyata paragrafnya ya. Tadinya Buti mau besok bahas ASEAN tapi belum selesai paragrafnya. Besok jangan ngomong tentang ASEAN buat besok adalah, tar dulu Bu Tiwi chatnya matiin dulu deh, nanti PT Modar Jaya aktif lagi beneran. Tantangan buat besok adalah, jadi teman-teman sudah siap besok ya. Besok tuh kita masuknya jam terakhir ya, jam 10:30 tematiknya. Siap buat satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat aja. Bebas, mau paragraf apa aja bebas, mau narasi, mau deskripsi, mau deduktif, induktif, campuran, argumentasi, persuasi, eksposisi, apapun bebas. Tentang ini. Tentang apa? Tentang apa? Oh iya, nge-freeze lagi. Ya hilang. Ya ke Depak keluar.